Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Dalam sesi perkuliahan kali ini, kita akan melanjutkan bagian kedua yang membahas topik bab 1 dari buku ajar yang kita gunakan. Di sini pertama-tama kita akan memahami yang namanya running time. Generally, you want to choose the most efficient algorithm, whether you are trying to optimize for time or space. Secara umum, kita selalu dihadapkan pada kebutuhan untuk memilih algoritma yang paling efisien, di mana kita selalu berusaha untuk melakukan optimasi, baik dalam hal waktu maupun ukuran. Back to binary search, how much time do you save by using it? Nah, pada bagian pertama kan kita sudah mempelajari binary search dan juga simple search. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, berapa banyak waktu yang bisa kita optimumkan dengan menerapkan binary search? Well, the first approach was to check each number one by one. If this is a list of 100 numbers, it take up to 100 guesses. If it's a list of 4 billion numbers, it take up to 4 billion guesses. Nah, pada pendekatan yang pertama atau pada cara yang pertama, di mana kita menggunakan simple search, maka kita butuh untuk melakukan pengecekan satu persatu. Dengan kata lain, kalau kita memiliki 100 elemen, maka akan membutuhkan 100 kali pengecekan. Dan bila terdapat 4 miliar elemen, maka akan dibutuhkan up to atau sampai dengan 4 miliar pengecekan juga. So, the maximum number of guesses is the same as the size of the list. This is called linear time. Atau dengan kata lain di sini, jumlah pengecekan maksimum atau jumlah tebakan maksimumnya akan sama dengan jumlah elemen yang terdapat dalam list tersebut. Nah, ini seringkali diistilahkan sebagai linear time. Binary search is different. If the list is 100 items long, it takes at most 7 guesses. If the list is 4 billion items, it takes at most 32 guesses. Nah, kalau kita menggunakan binary search, maka ketika kita dihadapkan pada 100 items atau 100 elemen, itu akan membutuhkan paling buruk sebesar 7 kali pengecekan. Dan kalau kita dihadapkan pada 4 miliar item, maka paling banyak kita akan melakukan 32 kali pengecekan saja. Binary search runs logarithmic time, or log time, as the natives call it. Nah, binary search ini akan menerapkan yang namanya logarithmic time, atau seringkali juga dikenal dengan istilah log time. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Runtimes for search algorithms. Nah, di sini kita coba melakukan komparasi ya, atau perbandingan antara simple search dengan binary search. Di sini, untuk simple search, kalau jumlah itemnya 100, jumlah tebakannya ada 100. Sedangkan untuk binary search, untuk jumlah itemnya 100, jumlah tebakannya cukup 7 tebakan saja. Lalu untuk jumlah item sebesar 4 miliar item, pada simple search akan menerapkan 4 miliar tebakan. Sedangkan kalau menggunakan binary search, cukup dengan 32 tebakan saja. Atau dengan kata lain, simple search ini menerapkan linear time, dan binary search ini menerapkan logarithmic time. Nah, ini merupakan simbol penulisannya. Kita akan pelajari lebih lanjut mengenai simbol penulisan ini. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan mengenal istilah Big O notation. Big O notation is special notation that tells you how fast an algorithm is. Big O notation ini merupakan special notation atau notasi khusus yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan seberapa cepat suatu algoritma. Who cares? Well,
It turns out that you will use other people's algorithms quite often. And when you do, it's nice to understand how fast or slow they are. Nah, di sini mungkin kalian berpendapat bahwa ngapain sih kita harus memperhatikan big O notation? Kenapa kita tidak langsung pakai saja algoritmanya? Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari, most likely kita akan menggunakan algoritma yang didevelop oleh orang lain. Oleh karenanya, ada baiknya bagi kita untuk bisa mengidentifikasi atau membandingkan antara algoritma yang satu dengan algoritma lainnya. In this section, I will explain that big O notation is and give you a list of the most common running times for algorithms using it. Nah, dalam section ini akan dibahas bagaimana sih implementasi big O notation yang dapat membantu kita dalam membandingkan running times antar beberapa algoritma. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Algorithm running times grow at different rates. Nah, di sini kita dihadapkan pada suatu contoh kasus. Bob is writing a search algorithm for NASA. His algorithm will kick in when a rocket is about to land on the moon, and it will help calculate where to land. And Bob has only 10 seconds to figure out where to land. Dalam kasus ini ada seseorang yang namanya Bob. Bob ini diminta untuk menuliskan suatu algoritma yang akan digunakan oleh NASA. Algoritma ini akan dijalankan sewaktu melakukan pendaratan roket di bulan, di mana algoritma ini digunakan untuk membantu proses perhitungan terkait lokasi pendaratan. Dan untuk kasus ini, Bob hanya memiliki waktu 10 detik saja. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Bob is trying to decide between simple search and binary search. The algorithm needs to be both fast and correct. On one hand, binary search is faster. On the other hand, simple search is easier to write, and there is less chance of bugs being introduced. And Bob really doesn't want bugs in the code to land a rocket. Nah, di sini Bob dihadapkan pada dua algoritma, yaitu simple search dan binary search. Algoritma yang akan dipilih oleh Bob ini harus cepat dan tepat. Di satu sisi kita tahu ya, yang namanya binary search itu jauh lebih cepat bila dibandingkan simple search. Tetapi di sisi yang lain, simple search itu jauh lebih mudah untuk diimplementasikan. Artinya, sewaktu Bob menuliskan algoritma simple search ini, maka sangat kecil kemungkinan untuk membuat suatu kesalahan atau menghasilkan suatu bug dalam kode programnya. Dan tentunya Bob tidak menginginkan adanya bugs pada kode program yang ditulis untuk mendaratkan roket di bulan. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Let's assume it takes 1 millisecond to check one element. To be extra careful, Bob decides to time both algorithms with a list of 100 elements. With simple search, Bob has to check 100 elements, so the search takes 100 milliseconds to run. On the other hand, he only has to check 7 elements with binary search. Log 2 of 100 is roughly 7, so that search takes 7 milliseconds to run. Kita scroll down ya di sini. Nah, di sini kita coba asumsikan bahwa untuk melakukan pengecekan satu elemen itu dibutuhkan waktu 1 millisecond. Lalu berikutnya, Bob mulai melakukan proses kalkulasi terhadap 100 elemen. Dengan simple search berarti Bob harus melakukan pemeriksaan terhadap 100 elemen, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 100 millisecond. Sedangkan kalau Bob menggunakan binary search, maka Bob hanya perlu melakukan pengecekan 7 elemen, sehingga dibutuhkan waktu hanya 7 millisecond saja. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau dengan simple search 100 millisecond, kalau dengan binary search 7 millisecond. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. But realistically, the list will have more like a 1 billion elements. Bob runs binary search with 1 billion elements, and it takes 30 milliseconds. Log 2 of 1 billion is roughly 30. Binary search is about 15 times faster than simple search, because simple search took 100 milliseconds with 100 elements,
and binary search took 7 milliseconds. So, simple search will take 30 multiplied by 15, which is 450 milliseconds. Is that correct? Way under my threshold of 10 seconds. Bob decided to go with simple search. Is that the right choice? Nah, di sini mulai menarik nih topik bahasannya. Secara realistis, jumlah elemen yang perlu dicari itu berkisar 1 miliar elemen. Artinya, kalau Bob menjalankan 1 miliar elemen dengan menggunakan binary search, maka Bob akan membutuhkan waktu sekitar 30 milisecond. Karena log basis 2 dari 1 miliar itu berkisar 30. Dan dari kasus sebelumnya, kita bisa melihat ya, binary search itu kan 15 kali lebih cepat bila dibandingkan simple search. Karena dari kasus sebelumnya kita lihat ya, bahwa simple search membutuhkan 100 milisecond untuk 100 elemen, sedangkan binary search membutuhkan 7 milisecond. Artinya binary search ini 15 kali lebih cepat dibandingkan dengan simple search. Oleh karenanya, kalau binary search membutuhkan 30 milliseconds, berarti simple search akan membutuhkan waktu 15 kali lipatnya. Nah, berarti di sini 30 dikali 15, dan hasilnya adalah 450 millisecond. Artinya nilai ini masih di bawah threshold ya, karena thresholdnya adalah 10 second atau 10 detik. Nah, dengan alasan inilah, akhirnya Bob memutuskan untuk menggunakan simple search. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah Bob membuat keputusan yang tepat? Di sini kalian bisa pause dulu videonya, dan kalian coba renungkan kembali pertanyaan ini. Apakah Bob memilih keputusan yang tepat dengan menggunakan simple search? Setelah kalian mendapatkan jawaban, maka kalian bisa melanjutkan ke slide berikutnya. No, turns out Bob is wrong, dead wrong. Ternyata Bob ini memang salah besar. Kita coba perhatikan ya. The runtime for simple search with 1 billion items will be 1 billion millisecond, which is 11 days. The problem is, the runtime for binary search and simple search don't grow at the same rate. Nah, di sini ternyata ya, kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan simple search untuk melakukan pencarian pada 1 billion items atau 1 miliar item, maka akan dibutuhkan 1 miliar millisecond. Atau dengan kata lain, 11 hari. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah, ternyata runtimes untuk binary search dan juga simple search itu don't grow at the same rate, atau keduanya tidak berkembang dengan rate yang sama atau dengan kecepatan yang sama. Kita coba lihat di sini ya. Ini simple search, ini binary search. Untuk 100 elemen, simple search butuh 100 millisecond, sedangkan binary search butuh 7 millisecond. Nah, untuk kasus ini memang binary search 15 kali lebih cepat bila dibandingkan dengan simple search. Lalu berikutnya, untuk 10.000 elemen, simple search membutuhkan 10 detik, sedangkan binary search membutuhkan 14 millisecond saja. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Dari angka ini aja sudah berbeda jauh nih. Di posisi ini binary search tidak lagi 15 kali lebih cepat dibandingkan simple search, tetapi sudah jauh di atas itu. Lalu berikutnya untuk 1 billion elements atau untuk 1 miliar elemen, ketika menggunakan simple search akan membutuhkan waktu 11 hari. Sedangkan kalau menggunakan binary search, itu hanya membutuhkan 32 millisecond saja. Nah, bagaimana guys? Sudah mulai ada gambaran ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. As the number of items increases, binary search takes a little more time to run. But simple search takes a lot of time to run. So, as the list of numbers get bigger, binary search suddenly become a lot faster than simple search. Di sini disebutkan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah items, peningkatan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh binary search ini bisa dibilang kecil bila dibandingkan dengan peningkatan waktu yang dibutuhkan oleh simple search yang bisa dibilang cukup besar. Artinya, ketika jumlah item yang harus diproses itu cukup besar atau bahkan sangat besar, binary search akan membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan simple search. Atau dengan kata lain, binary search akan jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan simple search. That's why it's not enough to know how long an algorithm takes to run.
You need to know how the running time increases as the list size increases. That's where Big O notation comes in. Oleh karenanya tidaklah cukup untuk hanya mengetahui berapa lama suatu algoritma akan berjalan. Kita butuh untuk mencari tahu bagaimana running times-nya akan meningkat seiring dengan peningkatan ukurannya. Oleh karenanya, Big O notation ini menjadi lebih relevan ketika kita membandingkan antar algoritma. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Big O notation tells you how fast an algorithm is. For example, suppose you have a list of size n. Simple search needs to check each element, so it will take n operations. The runtime in Big O notation is on. Big O doesn't tell you the speed in seconds. Big O notation lets you compare the number of operations. It tells you how fast the algorithm grows. Di sini disebutkan bahwa Big O notation ini mengekspresikan bagaimana kecepatan suatu algoritma. Sebagai contoh, kita dihadapkan pada suatu list dengan jumlah elemen n. Symbol search butuh untuk melakukan pengecekan setiap elemennya. Oleh karenanya, ini akan membutuhkan sejumlah n operation. Sehingga penulisan Big O notation-nya adalah ON atau linear time. Big O notation tidak mengekspresikan kecepatan suatu algoritma dalam satuan second atau detik. Big O notation memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah operasi, di mana Big O akan mengekspresikan bagaimana kecepatan suatu algoritma berkembang atau growth rate dari suatu algoritma. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Binary search needs a log n operation to check a list of size n. What's the running time for Big O notation? It is O log n. Binary search membutuhkan sejumlah log n operation untuk memeriksa list dengan ukuran n. Oleh karenanya, running time untuk binary search ketika diekspresikan dengan Big O notation adalah O log n. In general, Big O notation is written as follow. Secara umum, Big O notation ini dituliskan sebagai berikut. Pertama-tama ini ada huruf O besar, lalu diikuti dengan number of operation-nya atau jumlah operasinya. This tells you the number of operation an algorithm will make. It's called Big O notation because you put a big O in front of the number of operation. It sounds like a joke, but it's true. Ekspresi semacam ini dikenal dengan istilah Big O notation karena kita menempatkan huruf O besar sebelum kita menuliskan jumlah operasinya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Visualizing different Big O runtimes, another simple case study. Nah, di sini kita mencoba untuk memvisualisasikan beberapa Big O runtimes. Here's a practical example you can follow at home with a few pieces of papers and pencil. Suppose you have to draw a grid of 6 boxes. Nah, di sini ada suatu studi kasus sederhana yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan kertas dan pensil. Di sini kita dihadapkan suatu kasus untuk menggambarkan 16 kotak atau 16 boxes. Dan ini merupakan hasil akhir yang diharapkan. Di sini terdapat 16 kotak ya, mulai dari 1 sampai 16. Pertanyaannya adalah, what's a good algorithm to draw this grid? Algoritma semacam apa yang cukup baik untuk menggambar grid semacam ini? Kita coba simak ya di slide berikutnya. Algorithm 1 atau algoritma pertama. One way to do this is to draw 6 boxes, one at a time. Cara yang paling sederhana tentunya adalah menggambar 16 boxes ini satu persatu. Remember, Big O notation counts the number of operation. In this example, drawing one box is one operation. You have to draw 16 boxes. How many operation will it take drawing one box at a time? Nah, kita refleksikan lagi ke Big O notation ya. Big O notation itu akan menghitung jumlah operasi. Nah, untuk kasus di sini, menggambarkan satu box itu berarti satu operasi. Kalau kita harus menggambar 16 boxes, berarti akan terdapat 16 operasi. It takes 16 steps to draw 16 boxes. What's the running time for this algorithm? Nah, pertanyaannya adalah berapa running time untuk algoritma ini?
Nah, tentunya running time-nya adalah linear, karena jumlah operation-nya akan berbanding lurus dengan jumlah boxes yang perlu untuk digambarkan. Kita coba lanjut ya ke algoritma yang kedua. Nah, untuk algoritma yang kedua, pendekatannya seperti ini. Try this algorithm instead. Fold the paper. Di sini kita akan menggambarkan boxes-nya dengan cara melipat kertasnya. In this example, folding the paper once is an operation. You just made 2 boxes with that operation. Nah, dengan pendekatan ini, melipat kertas 1 kali itu akan dipandang sebagai satu operasi. Di sini bisa kita lihat ya, untuk satu operasi, kita bisa menghasilkan 2 buah boxes. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Fold the paper again and again and again. Unfold it after 4 folds, and you will have a beautiful grid. Selanjutnya kita akan coba lipat kertasnya berulang kali, dan setelah kita menyentuh lipatan keempat, kita akan buka kertasnya, dan kita akan mendapatkan 16 grid yang dibutuhkan. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Every fold doubles the number of boxes. You made 16 boxes with 4 operations. You can draw twice as many boxes with every fold. So you can draw 16 boxes in 4 steps. What's the running time for this algorithm? Nah, di sini setiap kali kita melipat kertas, maka jumlah boxes yang terbentuk adalah 2 kali lipat dari boxes sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan di sini adalah, berapa running time untuk algoritma ini? Come up with running times for both algorithms before moving on. Nah, jawabannya adalah, untuk algoritma yang pertama, Big O-nya adalah ON, atau linear time. Sedangkan untuk algoritma yang kedua, Big O-nya adalah O log N. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Big O establishes a worst case runtime. Suppose you are running for a simple search to look for a person in the phone book. You know that simple search takes ON time to run, which means in the worst case, you will have to look through every single entry in your phone book. In this case, you are looking for Adit. This guy is the first entry in your phone book, so you didn't have to look at every entry. You found it on the first try. Did this algorithm takes ON time, or did it take O1 time? Because you found the person on the first try. Nah, di sini kita dihadapkan pada suatu kasus yang cukup unik ya. Semisal saja kita mau mengimplementasikan simple search untuk mencari seseorang pada buku telepon kita atau pada phone book kita. Dari kasus sebelumnya kita tahu ya bahwa simple search itu membutuhkan ON runtime. Atau dengan kata lain, pada kondisi terburuk, kita perlu mencek satu persatu setiap entry dari phone book kita. Dan semisal saja pada kasus ini kita butuh untuk mencari Adit. Nah, Adit ini ternyata menempati urutan pertama pada phone book yang kita miliki. Artinya di sini kita tidak perlu mencek satu persatu entry, mulai dari entry pertama sampai dengan entry terakhir. Karena kita sudah langsung menemukan Adit pada entry yang pertama. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah algoritmanya masih bisa dibilang sebagai ON time atau justru O1 time? Karena di sini kita sudah menemukan Adit sebagai orang yang mau kita cari pada operasi pertama. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Kita coba simak ya penjelasannya. Ternyata jawabannya adalah simple search still takes ON time. Nah, ternyata simple search untuk kasus pencarian Adit itu tetap harus dinotasikan sebagai ON time. In this case, you found what you were looking for instantly. That's the best case scenario. Nah, untuk kasus pencarian Adit, kita memang menemukan Adit pada pencarian pertama atau pada first trial atau first attempt. Tetapi perlu diingat, ini merupakan best case skenario-nya. But Big O notation is about the worst case scenario. Yang perlu dipahami di sini dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Big O notation itu berbicara mengenai worst case skenario atau skenario terburuk atau kondisi terburuk. So you can say that the worst case, you will have to look at every entry in the phone book once. That's ON time.
Nah, dengan kata lain, kondisi terburuknya adalah kita harus mencek atau memeriksa setiap entry dari phone book kita. Nah, ini yang dimaksud sebagai ON time atau linear time. It's a reassurance, you know that simple search will never be slower than ON time. Nah, ini bisa digunakan sebagai suatu jaminan atau reassurance bahwa simple search itu tidak akan mungkin lebih lamban atau lebih buruk dari ON time. Nah, bagaimana guys? Harapannya makin bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Some common Big O runtimes. Here are 5 Big O runtimes that you will encounter a lot, sorted from the fastest to the slowest. Nah, berikut adalah daftar dari Big O notation yang umum untuk ditemui, dan di sini diurutkan mulai dari Big O yang tercepat sampai dengan Big O yang terlambat. Big O yang tercepat dalam daftar kita adalah O log n, also known as log time, atau seringkali dikenal sebagai log time. Dan contoh algoritma yang memiliki log time adalah binary search. Lalu Big O notation berikutnya adalah ON. Ini yang seringkali dikenal sebagai linear time. Dan contoh algoritmanya adalah simple search. Lalu Big O ketiga di sini adalah ON log n. Dan salah satu algoritma yang memiliki runtime semacam ini adalah quicksort. Nah, nanti kita akan mempelajari quicksort pada bab ke-4. Lalu algoritma berikutnya adalah ON kuadrat, atau seringkali dikenal dengan istilah quadratic. Salah satu algoritma dengan runtime semacam ini adalah selection sort. Dan kita akan mempelajari selection sort pada bab ke-2. Berikutnya, Big O terakhir yang disertakan dalam list ini adalah ON faktorial. Nah, ini merupakan runtime yang sangat lambat sekali. Dan salah satu kasus atau salah satu problem yang dinotasikan dengan ekspresi Big O n faktorial ini adalah the traveling salesperson problem. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Suppose you are drawing a grid of 16 boxes again, and you can choose from 5 different algorithms to do so. You can do 10 operations per second. If you use the first algorithm, it will take you O log n time to draw the grid. With O log n time, it will take you 4 operations to draw a grid of 16 boxes. Log 16 is 4, so it will take you 0.4 seconds to draw the grid. What if you have to draw 1024 boxes? It will take you log 1024, equal to 10 operations or 1 second to draw a grid of 1024 boxes. These numbers are using the first algorithm. Nah, di sini andai kata kita butuh untuk menggambarkan 16 boxes lagi, di mana kita dihadapkan pada pilihan 5 jenis algoritma. Semisal saja di sini, untuk mengerjakan 10 operation, kita membutuhkan waktu 1 detik. Atau dengan kata lain, di sini, di tiap detiknya kita bisa menjalankan 10 operations. Kalau kita memilih algoritma pertama, yang memiliki runtime O log n, berarti akan dibutuhkan sekitar 4 operation untuk menggambar 16 boxes. Karena log dari 16 adalah 4. Nah, perlu diingat juga ya di sini, lognya di sini menggunakan log basis 2. Nah, karena nilai log 16 adalah 4, maka kalau kita translasikan ke sini ya, kita akan membutuhkan waktu sekitar 0,4 detik. Kenapa bisa 0,4 detik? Karena akan terdapat 4 operation, di mana di tiap detiknya kita bisa melakukan 10 operations. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau kita diminta untuk menggambarkan 1024 boxes? Artinya di sini kita bisa kalkulasikan sebagai log dari 1024, sehingga kita mendapati terdapat 10 operations. Nah, di sini berarti kita hanya membutuhkan waktu 1 detik saja. Karena 10 operation itu bisa kita lakukan dalam waktu 1 detik. Nah, bagaimana guys terkait penjelasan untuk algoritma dengan O log n ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjutkan ke slide berikutnya. The second algorithm is slower. It takes ON time. It will take 16 operations to draw 16 boxes. And it will take 1024 operations to draw 1024 boxes. How much time is that in seconds?
Nah, untuk algoritma yang kedua ini lebih lamban ya, karena menggunakan ON time. Atau dengan kata lain, akan dibutuhkan 16 operation sewaktu menggambar 16 boxes. Dan akan dibutuhkan 1024 operation untuk menggambar 1024 boxes. Yang jadi pertanyaannya adalah, berapa waktu yang dibutuhkan dalam detik? Kalian bisa pause dulu videonya, dan coba lakukan kalkulasi. Kalau sudah ditemukan hasilnya, kalian bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lanjut ya. Here is how long it will take to draw a grid for the rest of the algorithms from fastest to slowest. Nah, di sini kita dihadapkan pada suatu ilustrasi ya, atau suatu figur yang harapannya bisa memberikan gambaran ke kita terkait dengan Big O notation, di mana sumbu X ini merepresentasikan number of elements, dan sumbu Y ini merepresentasikan number of operations. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mulai dari yang paling cepat dulu ya. O log n, lalu On, lalu On log n, lalu On kuadrat, dan terakhir adalah On faktorial. Di sini sebagai ilustrasi, kalau jumlah boxesnya ada 16, maka untuk O log n dibutuhkan 0,4 detik. Untuk On dibutuhkan 1,6 detik. Untuk On log n dibutuhkan 6,4 detik. Untuk On kuadrat dibutuhkan 25,6 detik. Dan untuk On faktorial dibutuhkan 66.301 tahun. Wow, bisa dibayangkan ya, perbedaannya sangat signifikan sekali di sini. Dan perbedaan ini akan semakin ekstrim seiring dengan bertambahnya jumlah boxes yang harus digambarkan. There are other runtimes too, but these are the 5 most common. This is simplification. In reality, you can't convert from a big O runtime to a number of operations this neatly, but this is good enough for now. Nah, sebenarnya Big O notation itu tidak terbatas pada 5 notasi ini. Terdapat beberapa notasi yang lain. Hanya saja kelima notasi ini merupakan kelima notasi yang paling umum ditemui. Lalu poin berikutnya, penggambaran yang ada di sini, ini juga merupakan bentuk penyederhanaan. Artinya, secara realitas plottingnya tidak akan serapi ini. Ini hanya mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih baik kepada kalian terkait perbedaan antar kelima Big O notation ini. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide ini merupakan recap ataupun rangkuman untuk Big O notation. For now, the main takeaways are as follow. Algorithm speed isn't measured in second, but in growth of the number of operations. Jadi yang namanya kecepatan algoritma itu tidak diukur dalam satuan detik, melainkan diukur berdasarkan pertumbuhan dari jumlah operasinya, atau the growth of the number of operations. Instead, we talk about how quickly the runtime of an algorithm increases as the size of input increases. Atau dengan kata lain di sini, kita mau mencari tahu seberapa cepat peningkatan dari runtime dari suatu algorithm seiring dengan meningkatnya jumlah input. Runtime of algorithms is expressed in Big O notation. Nah, runtime dari algoritma itu diekspresikan dengan menggunakan Big O notation. Lalu poin terakhir di sini, O log n is faster than On, but it gets a lot faster as the list of items you are searching grows. Di sini disebutkan bahwa O log n itu lebih cepat bila dibandingkan dengan On. Dan perbedaan kecepatan ini akan makin signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah items. Nah, demikian bagian kedua dari pembahasan sesi perkuliahan untuk bab 1 ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.